Pasukan kaum muslimin berjalan menuju Khaybar dengan semangat keimanan membaja. Meski mereka tahu kekokohan benteng Bani Khaybar, ketangguhan pasukan mereka, serta kelengkapan peralatan perang mereka, kaum muslimin terus bertakbir, bertahlil dengan suara keras, sehingga Nabi Muhammad SAW mengingatkan mereka dengan sabda beliau SAW, "Sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar, lagi Maha Dekat, dan sesungguhnya Dia selalu bersama kalian." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Sahabat dunia Islam, jika Anda menyukai video-video yang diberikan dari channel Dunia Islam, tekan subscribe dan tekan like-nya. Baik, mari kita mulai. Peperangan Khaybar. Khaybar adalah salah satu daerah yang subur yang dikelilingi oleh benteng-benteng kaum Yahudi. Benteng tersebut merupakan benteng terakhir di Jazirah Arabiah. Awalnya, orang-orang Yahudi Khaybar tidak memperlihatkan permusuhan terhadap kaum muslimin, sampai pemuka Bani Nadir bergabung dengan mereka setelah terusir dari Madinah. Setelah itu, babak baru hubungan antara mereka dengan kaum muslimin dimulai. Di antara pemuka Bani Nadir yang menonjol yang bergabung dengan Yahudi di Khaybar adalah Salam bin Abi al-Huqaiq, Kinanah bin Abi al-Huqaiq, dan Huyai bin Akhtab. Mereka bergabung di Khaybar dengan membawa kebencian terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, di saat ada kesempatan untuk menyerang kaum muslimin, mereka tidak menyia-nyiakannya. Lebih dari itu, mereka bukan hanya menunggu kesempatan, bahkan mereka aktif memprovokasi kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin dan suku-suku sekitar Mekkah. Perang Ahzab atau Perang Khandaq merupakan buah dari provokasi mereka. Dalam kondisi genting saat kaum muslimin berhadapan dengan pasukan sekutu kala itu, lagi-lagi mereka berhasil membunuh Bani Quraisyah untuk mengingkari perjanjian damai dengan Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan sanksi berat ke Bani Quraisyah setelah pasukan sekutu memutuskan kembali. Perdamaian Hudaybiyah. Perjanjian gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang terjadi setelah perang Quraisyah menjadi kesempatan bagi kaum muslimin untuk membereskan bibit atau dendam Bani Khaybar yang bisa mengganggu stabilitas kaum muslimin di masa yang akan datang. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan harta rampasan yang banyak jika kaum muslimin menyerang dan bisa mengalahkan kaum Yahudi Khaybar. Sejarah peperangan. Para ulama sejarah berpendapat tentang kapan peperangan ini berkecamuk. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa peperangan ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Al-Waqidi menyatakan pada bulan Safar atau Rabiul Awal pada tahun ke-7 Hijriah. Sekembalinya kaum muslimin dari perjanjian Hudaybiyah, Ibnu Sa'ad berpendapat bahwa peperangan ini berkecamuk pada bulan Jumadil Ula tahun ke-7, dan Imam Az-Zuhri dan Imam Malik mengatakan bahwa itu terjadi pada bulan Muharram pada tahun ke-6 Hijriah. Jika diperhatikan, perbedaan Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi selisihnya tidak jauh, hanya 2 bulan. Demikian juga perbedaan mereka berdua dengan Imam Az-Zuhri dan Malik, yang disebabkan perbedaan mereka dalam menentukan permulaan tahun Hijriah. Ibnu Hajar rahimahullah telah merajihkan perkataan Ibnu Ishaq atas perkataan Al-Waqidi. Pasukan kaum muslimin berjalan menuju Khaybar dengan semangat keimanan membaja, meski mereka tahu kekokohan benteng Bani Khaybar.
ketangguhan pasukan mereka serta kelengkapan peralatan mereka, kaum muslimin terus bertakbir, bertahlil dengan suara keras sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka dengan sabda beliau, "Sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat, dan sesungguhnya Dia selalu bersama kalian." Saat berangkat, kaum muslimin menempuh jalan yang terletak antara Khaybar dan Ghatafan untuk mencegah Bani Ghatafan agar tidak membantu kaum Yahudi Khaybar, karena saat itu mereka masih memusuhi kaum muslimin. Jalannya perang. Kaum muslimin sudah memasuki dan berada di wilayah Khaybar sebelum terbit fajar. Setelah menunaikan sholat subuh di daerah itu, penyerangan dilakukan sebelum matahari terbit. Kejadian di pagi buta itu tentu sangat mengejutkan penduduk Khaybar yang baru memulai aktivitas mereka. Mereka berlarian seraya berkata, "Muhammad dan prajuritnya." Rasulullah SAW pun bersabda, "Allahu Akbar, Khaybar akan runtuh. Sungguh, jika kami turun di medan untuk melawan suatu kaum, maka buruklah pagi hari orang-orang yang kami peringati." Orang-orang Yahudi berlarian dan berlindung di balik benteng-benteng mereka. Kemudian kaum muslimin mengepung mereka. Bani Ghatafan berusaha menolong Bani Khaybar, sekutu mereka. Namun setiap kali mereka bergerak, mereka khawatir kaum muslimin berbalik arah menyerang mereka, sehingga harta dan keluarga mereka terancam. Akhirnya, mereka mengurungkan niat untuk membantu. Sementara itu, kaum muslimin mulai berhasil menaklukkan benteng-benteng Yahudi Khaybar. Benteng pertama yang jatuh ke tangan muslimin adalah benteng Naim dan Asa di daerah Natat, kemudian benteng Abi Nizar di daerah Asy-Syiq. Kedua daerah ini bagian sebelah timur laut Khaybar. Kemudian benteng Al-Kamus yang sangat kokoh di daerah Al-Qutaibah. Benteng ini dihuni oleh putra Abul Huqaiq. Setelah itu kaum muslimin mampu menguasai dua benteng lagi, Al-Watih dan Sulalim. Penaklukan benteng Naim. Kemenangan demi kemenangan yang diraih kaum muslimin dalam perang Khaybar tidak didapatkan dengan mudah. Kaum muslimin mendapatkan perlawanan sengit ketika berusaha menaklukkan benteng-benteng itu. Misalnya, saat menaklukkan benteng Naim, seorang sahabat Nabi yang bernama Mahmud bin Maslamah Al-Ansari gugur sebagai syahid. Penaklukan benteng ini membutuhkan waktu 10 hari. Saat pengepungan kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, namun saat itu Allah belum memberikan kemenangan. Ketika kaum muslimin mulai terasa lelah, Rasulullah SAW memberi semangat dengan memberitahukan bahwa besok Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan bendera kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Dia akan mendatangkan kemenangan. Keesokan harinya, usai melaksanakan sholat subuh, Rasulullah SAW memberikan panji perang kepada Ali radhiyallahu anhu, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan melalui beliau radhiyallahu anhu. Sebelumnya, Rasulullah telah mewasiatkan kepada Ali radhiyallahu anhu agar mengajak orang-orang Yahudi untuk memeluk Islam terlebih dahulu. Rasulullah SAW juga bersabda kepada Ali, "Demi Allah, sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan perantaramu itu lebih baik bagimu daripada unta merah." Ketika Ali bertanya kepada beliau SAW, "Wahai Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Perangilah mereka hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
Dan jika mereka telah melakukan hal itu, maka terlaranglah bagimu darah-darah dan harta-harta mereka, kecuali dengan cara yang hak dan perhitungannya di sisi Allah. Pada saat pengepungan, seorang pemuka sekaligus kesatria kaum Yahudi tampil dan menantang duel. Orang ini yang menyebabkan wafatnya Amir bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Setelah itu, Ali radhiyallahu anhu tampil meladeninya dan berhasil membunuhnya. Kematian orang ini rupanya berdampak buruk pada mental kaum Yahudi yang selanjutnya menjadi sebab kekalahan mereka, dan akhirnya benteng Naim jatuh ke tangan kaum muslimin. Penaklukan benteng Asab dan Qal'ah Zubair. Setelah berhasil menaklukkan benteng Naim, kaum muslimin bergerak menuju benteng Asab. Benteng dihuni oleh 500 personil pasukan perang. Untuk menaklukkan benteng ini, kaum muslimin memerlukan waktu 3 hari. Kemudian setelah itu, kaum muslimin mengarahkan serangan mereka ke benteng Qal'ah Az-Zubair. Benteng ini menjadi tempat pelarian kaum Yahudi yang melarikan diri dari benteng Naim dan Asab. Dan benteng-benteng lainnya yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin mengepung benteng tersebut dan memutus saluran air yang memasuk kebutuhan mereka. Kondisi ini memaksa mereka untuk turun ke medan dan berperang. Dalam waktu 3 hari, benteng ini pun berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Dengan takluknya benteng ini, maka berakhirlah kekuasaan Yahudi di daerah Nattah yang selalu berada di baris terdepan dalam memusuhi kaum muslimin. Penaklukan benteng Ubay. Setelah berhasil menumpas kekuatan kaum Yahudi yang senantiasa mengganggu kaum muslimin di daerah Nattah, kaum muslimin melanjutkan misi mereka dengan mengerahkan penyerangan ke daerah Asy-Syiq. Benteng Ubay di daerah ini menjadi sasaran pertama. Tembok benteng dan para penghuninya tidak mampu menahan gempuran kaum muslimin. Akhirnya, penduduk Yahudi yang tersisa melarikan diri ke benteng terakhir dan terkuat, yaitu benteng Al-Kamus yang sangat kokoh, dan benteng Al-Watih dan benteng As-Sulalim. Di tempat ini mereka menghimpun kekuatan mereka. Kaum muslimin memusatkan kekuatan untuk mengepung mereka. Pengepungan berlangsung selama 14 hari dan akhirnya meminta damai. Demikianlah penaklukan kota Khaybar melalui pertempuran sengit berdasarkan penelitian dari kronologi kejadian. Dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Khaybar melalui pertempuran sengit. Sebuah pertempuran yang menelan korban 93 dari pihak musuh dan 20 muslim atau 15 muslim.